Nah itu karena salah satu penyakit hati itu kan syirik. Syirik ya? Syirik itu SMS. Apa tuh SMS, Bi? Jadi senang melihat orang susah dan susah melihat orang senang. Oh, seperti itu SMS. Jadi bukan WA ya? Oh, bukan WA. Bukan. SMS ya? SMS. Senang melihat Orang lain susah dan susah melihat orang lain senang. Itu orang syirik. Hello, welcome back to my channel Bima Sakti. Oke guys, kali ini gue Bima Sakti bersama guru kita, guru saya juga, Abi Cecep Gozali. Abi, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abi sehat, Abi? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Abi, ini alhamdulillah udah boleh mampir sini di alhamdulillah, Bi. Alhamdulillah. Bisa silaturahmi, Bi ya. Bi, mau nanya, Bi, masalah penyakit hati dalam Islam, Bi. Penyakit Baik. hati, ya. Kalau kita berbicara tentang hati, tentunya ini sesuatu yang amat sangat rentan semua orang kena. Sensitif, Bi, gitu ya. Sensitif, karena kita semuanya punya hati, makanya harus hati-hati dengan hati. Hati-hati dengan hati. diminum. Oh, boleh. Sambil kopi aja ya, kita ngobrolnya biar enak gitu ngobrolnya. Mantap ya, Bi. Ya. Bi, penyakit hati itu kan bisa buat kita jadi gelap ya, Bi, gelap pikiran. Betul. Itu negatif aja, Bi. Tentunya. Itu, Bi, faktor apa aja sih yang menyebabkan penyakit hati, Bi? Berbagai macam faktor itu bisa terjadi. Banyak sekali bikin kita hati jadi sakit. Karena memang Rasulullah SAW bersabda, inna fil jasadi mudghah, wa idza saluhat kullu jasadi, wa idza fasadat kullu jasadi, wa huwa al-qalbu. Di dalam tubuh ini ada segumpal daging. Dan daging ini apabila baik, maka semuanya akan jadi baik. Dan apabila daging ini jelek, maka seluruhnya akan jadi jelek. Wa huwa al-qalbu, dan itu adalah hati. Makanya orang itu gimana suasana hatinya. Ya? Kalau hatinya lagi baik, maka omongannya pun akan jadi baik, perilakunya akan jadi baik, cara berpikirnya akan jadi baik. Itu karena hatinya lagi baik. Tetapi kalau hatinya lagi jelek, lagi galau, lagi resah, lagi gelisah, jadi itu akan terlihat beda dari. Jadi kalau kata artis tuh jadi terpampang nyata di wajah. Waduh, itu bahaya, Bi ya. Bahaya. Jadi dampaknya luar biasa. Luar biasa ya, dalam luar biasa. Ya. Kalau hatinya kurang bagus, jadi ngomongnya nggak bagus, perilakunya nggak bagus, terus cara berpikirnya pun nggak bagus. Nggak bagus semuanya gitu, Bi. Nggak bagus. Makanya nggak sedikit orang yang tidak bisa mengendalikan hati, itu bisa jadi bundir ya, bunuh diri, atau jadi stres juga, Bi. Ya, karena suasananya hati yang kurang bagus. Seperti itu, Bi. Itu karena hati semuanya. Jadi benar-benar bisa dijaga, Bi, hati kita, Bi ya. Harus bisa kita jaga, karena memang fungsi utama itu adalah hati. Kalau ibarat dalam satu tata negara, kepala negaranya itu hati. Hati kepalanya. Iya, kalau kepalanya bagus, presidennya bagus, maka semuanya pun akan bagus. Ya. Tapi kalau presidennya kurang bagus ya, maka semuanya pun akan ikut nggak bagus. Seperti itu, Kang Dimas mungkin ya. Tuh guys, seperti itu dari Abi tadi pencerahannya tentang hati. Maka penting banget buat menjaga hati. Nah, Abi, buat jaga hati selalu bersih, selalu terlihat, selalu bisa menjaga hati dalam bersih itu caranya gimana, Abi? Tentunya salah satu yang disarankan oleh Rasulullah SAW untuk menjaga hati, yang pertama adalah zikir. Zikir pertama. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub, karena dengan zikir akan menenangkan hati. Jadi zikir ini bisa dengan apa saja kan? Baik dengan Quran, baca Al-Quran, baik dengan baca sholawat, baik itu dengan membaca tasbih, dan semuanya itu akan menjadikan hati kita menjadi tenang. Apabila hati kita tenang, maka pikiran pun akan ikut tenang. Maka semuanya akan bagus kelihatannya. Amin. Insyaallah.
Jadi dengan zikir yang Zikir pertama, itu yang pertama, dengan zikir. Yang kedua selalu berhusnuzon. berhusnuzon, Karena berpikir positif. iya, gitu ya. pikir positif. Karena pikiran yang baik akan menimbulkan reaksi yang baik. Tetapi kalau cara berpikir kita buruk kepada seseorang, apapun yang orang itu kerjakan itu akan terlihat buruk. Walaupun itu baik Bi ya. Walaupun itu baik, karena di mata orang yang tidak suka semuanya akan jadi jelek, Jadi jelek, jadi buruk ya Bi ya. jadi buruk. Betul. Oke. Tadi yang pertama tuh zikir, yang kedua berhusnuzon. Berhusnuzon. Yang ketiga nih Bi apa nih Bi? Yang ketiga, untuk menjaga suasana hati kita jadi lebih baik, Betul. tentunya muhalatu ala sholihin, selalu berkumpul dengan orang-orang soleh. Karena biasanya kalau kita berkumpul dengan orang-orang soleh, mereka akan selalu memberikan motivasi yang baik. Beda dengan kalau kita berkumpul dengan orang-orang yang salah. Kalau orang-orang yang salah, maka ngomongnya pun akan ikut salah. Salah juga. Akan ikut salah. Jadi mengarahkannya pun akan salah. Betul. Tapi kalau misalkan orang yang baik, orang yang soleh akan mengarahkan apabila temannya lagi kurang baik, maka akan diarahkan ke jalan yang lebih baik. Begitu. Luar biasa ya, dari Abi pencerahannya. Kayak itu ilmu semua deh. Makasih banget. Kita lagi ngobrol aja ini ya, ngobrol santai. ngobrol, Bi. Jadi boleh. Ambil ya. Jadi lebih enak kita ngobrolnya, ada ngobrol, ada maknanya ya, bukan hanya ngobrol kosong pada sore hari ini mungkin ya, Kang Dimas, Sore ya. hari ini. Tapi dalam kehidupan nyata Bi ya, karena kan ada aja ya, kadang nih si A baru beli mobil atau beli barang baru gitu, terus si B sirik gitu, atau jadi ada perasaan gimana nih, kurang terima dengan rezeki yang dengan Allah buat si A itu. Nah itu gimana Bi? Nah itu karena salah satu penyakit hati itu kan syirik. Sirik ya? Syirik itu SMS. Apa tuh SMS Bi? Jadi senang melihat orang susah dan susah melihat orang senang. Oh seperti itu, SMS. Jadi bukan WA ya? Oh bukan WA? Bukan. SMS ya? SMS. Senang melihat Orang lain susah dan susah melihat orang lain senang. Itu orang syirik seperti itu. Jadi kalau misalkan orang lain senang, dianya yang susah. Susah gitu ya? Ini orang udah beli mobil lagi ya? Oh gitu. Ini orang rumahnya udah dibangun lagi. Benar. Ini banyak banget duitnya. Jadi orang lain udah pada tidur, dia mah malah ngitung duit orang gitu ya. Biasa orang-orang syirik seperti itu. Jadi hidupnya tuh nggak nyaman gitu. Nggak nyaman. Jadi dia capek sendiri. Benar. Orang yang disirikin mah enak aja tidur, jalan-jalan. Dia malah sibuk sendiri. Sendirian. Ini duitnya dari mana? Jadi dia ngitung duit orang gitu, nggak ada kerjaan. Nggak ada gunanya gitu ya? Iya. Makanya Itu karena salah satu penyakit hati. penyakit hati. Karena banyak ya penyakit hati. Kalau kita berbicara tentang penyakit hati itu Banyak dia. luar biasa banyak, diantaranya itu syirik. Dan syirik ini bisa kena dan bisa ada di setiap profesi. Oh gitu. Betul. Orang syirik, dengki itu semua profesi pasti ada. Makanya harus benar-benar menjaga kesucian hati. Kalau kata Agi mah jagalah hati. Jangan kau kotori. Mungkin seperti itu ya. Betul. Karena saya suaranya jelek. Jadi nggak bisa. Jadi biasanya tergantung profesi. Kalau petani biasanya yang siriknya, yang dengkinya biasanya petani juga. Oh gitu. Kalau pedagang biasanya yang nggak sukanya juga pedagang juga. Kalau pebisnis biasanya orang yang bisnis juga. Kalau orang pekerja biasanya teman kerjanya juga. Kalau kiai biasanya yang tidak suka kiai juga. Oh oke, ada juga? Ada. Wow. Jadi nggak semua yang bersorban, tidak semuanya yang berpeci, semuanya yang hafal hadis dan Quran itu bisa terlepas daripada yang namanya penyakit hati. Iya. Karena iblis itu pun luar biasa pinter. Iblis ini satu makhluk Allah yang luar biasa jenius, karena sebelum Allah menugaskan kepada Jibril yang pertama menjaga surga, menjaga neraka, menjaga pintu-pintu langit itu adalah Azazil. Dan Azazil ini setelah berjalannya waktu karena merasa dirinya merasa dirinya paling hebat itu ya. paling keren, paling tahu,
Pokoknya orang kalau udah ada kata paling, udah deh, yang lain berarti sombong gitu ya, gitu. Makanya diganti namanya jadi iblis. Dan iblis ini asal muasalnya adalah Azazil, dan Azazil ini adalah merupakan komandan utama dari seluruh malaikat. Begitu. Makanya apa sih yang harus disombongkan sebenarnya? Betul. Gitu, nggak ada apa-apanya kita di hadapan Allah. Benar. Apa? Bagi butiran debu kita Iya. kecil banget. Amat sangat hina. Luar biasa guys, tadi tentang penyakit hati dari Abi sudah sangat jelas ya pencerahannya. Jadi sebagai manusia kita harus bisa menjaga hati agar selalu bersih, suci ya. Dengan tadi berzikir kepada Allah ya. Yang pertama itu. Yang pertama zikir, yang kedua berhusnuzon ya. Berhusnuzon. Yang ketiga tidak apa lagi lupa Yang ketiga itu adalah berkumpul bersama orang soleh. Berkumpul dengan orang-orang soleh, betul ya? Pinter ya, luar biasa. yang keempat bisa juga dengan bersyukur ya. Bersyukur tentunya, karena semuanya diberikan dan selalu, karena semuanya itu memang anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Betul. Oke guys, luar biasa. Abi, terima kasih banget. Abi Ya, ilmunya. sama-sama Kang Dimas. Insya Allah Keren kita jumpa lagi ya. Insya Allah ya. Lain waktu kita bisa bertemu lagi. Kita bisa ngobrol sambil ngopi. Siap. Dan ngobrolnya ngobrol yang bermanfaat. Amin. Oke, gue Dimas Sakti. Ini tentang penyakit hati. Buat teman-teman, jangan lupa jaga seluruh hatinya biar selalu bersih, suci. Bener, Bi? Tuh. Benar banget. Oke, sekian dari Dimas Sakti bersama Abi Cecep Ghazali. Amin Ghazali. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.